Jujur mungkin ini salah satu yang yang kontras justru sama pendidikan di Indonesia gitu. Kayak the lecturer itu benar-benar passionate about their job. Jadi kayak mereka ngajarnya ya passionate, terus kayak mereka itu open to discussion sebelum atau sesudah kelas. Jadi siapapun yang mau nanya, siapapun yang mau diskusi gitu ya tentang materi yang related buat dijelasin pada hari itu atau mungkin lecture sebelumnya, itu mereka open buat face to face discussion, terus nanti dibahas lagi di kelas kayak gitu. Kalau aku pernahnya volunteer sih, karena kan kebetulan kalau dari program ISMA kita nggak boleh kerja atau internship ya. Jadi aku sempat volunteer di Canberra Hospital Foundation. Itu kita tugasnya sebenarnya simpel sih, itu kayak mungkin bahasanya jadi kayak barbecue lady. Jadi kita masak. Kita masak buat pengunjung yang emang kebetulan lagi dirawat atau lagi visit aja gitu ke rumah sakit. Satu hal yang paling lo kangenin di Canberra itu apa saat ini? The oldies. The oldies. Ya, orang tuanya di sana baik sih. Oke, tapi ada mix, ada orang-orang normal juga kan, nggak cuman oldies doang kan di sana kan? Tapi orang-orang normal kan banyak. The oldies are lovely. The oldies are more lovely. Yeah, more lovely. Welcome, another level. Halo guys, jumpa lagi di Another Level podcast kita bersama ANU. Jadi itu podcast kita. Saat ini kita bersama tamu spesial yang pernah studi di Australia. Kita langsung aja ya. Nama saya Windu, saya jadi host saat ini dan kita langsung tanya ke guest kita saat ini. Namanya siapa? Terus juga ngambil program apa di ANU? Silakan. Hi everyone, my name is Kanza Konita Risti, biasa dipanggil Enca. Aku kemarin sempat ikut program ISMA, jadi exchange 1 semester di ANU di Canberra. Kamu kenal? Oke, jadi panggilannya Enca. Enca ini kenapa pilih ANU dan kenapa pilih program yang kita offer pada saat pilih? Oke, jadi kalau ini sendiri sebenarnya aku lebih milihnya ke Canberra ya. Jadi kalau ISMA itu kan kita di offer buat kayak bisa pilih 2 universitas. Nah waktu itu aku pengen banget sebenarnya ke Canterbury di New Zealand, dan emang course yang aku ambil juga eligible-nya di sana gitu, itu marketing sama business gitu. Cuma nggak keterima, terus waktu itu aku pilih ANU, aku ditempatin kedua karena aku pengen banget ke Canberra. I know it sounds weird, tapi kayak aku benar-benar ngehindarin Melbourne sama Sydney at that time gitu, karena aku sebenarnya lagi cukup burn out waktu itu. Terus aku ngerasa kayaknya aku perlu study di tempat yang mungkin bisa bikin aku lebih fresh gitu ya, yang orangnya nggak yang kayak berisik, like quiet city gitu. Jadi aku milih ke Canberra sih. Jadi emang lebih milih ke Canberra daripada milih ke ANU. Tapi kalau buat majornya sendiri, again karena itu pilihan kedua ya. Jadi aku itu sebenarnya course yang aku ambil waktu aku daftar ISMA sama pas aku di ANU-nya tuh ada yang beda gitu, karena menyesuaikan. Apalagi aku kan minoritas ya di sana, kayak teman-teman aku pada rata-rata anak sosial, sedangkan aku anak STEM gitu. Jadi aku bener-bener kayak nyobain dulu si kelasnya itu, karena beberapa kan ada yang kayak course buat tahun kedua, tahun ketiga yang notabene susah gitu buat aku ngejarnya gitu. Jadi aku emang waktu kesana itu ada beberapa course yang kayak diubah gitu. Oke, berarti tadi kan di Canberra ya. Di Canberra itu kalau misalnya kita tanya tentang masalah Canberra, gimana kesan Canberra bagi Enca? Apakah sesuai dengan ekspektasi? Apakah belajar banyak di kota Canberra itu? Dan kira-kira apa perbedaannya dengan kota Jakarta atau kota dari Bandung gitu? Perbedaannya apa? Sebenarnya aku dari awal udah expect sih Canberra itu sepi, tapi aku nggak expect kalau sesepi itu, so itu lumayan bikin shock sih. Terus kalau buat kotanya sendiri, aku lumayan prepare ya kemarin, kayak bawa heat tech yang banyak, karena orang-orang bilang kayak Canberra is like the cold city in Australia, tapi ternyata pas kesana kayak ya udah, mungkin karena aku tinggal di Bandung gitu. Jadi kayak winter di sana tuh kayak dinginnya di
Cikole atau di Lembang lah waktu aku mungkin masih rada kecil kan udah ada agak panas ya Bandung gitu. Ya paling itu aja sih. Terus there's a lot of oldies di Canberra. Love oldies. Ya, kayak aku nggak nyangka kalau ternyata di sana itu kayak retirement city, so a lot of old people live there, and it was actually lovely sih to see like oldies in Canberra. Oke. Dan selama berapa lama pada saat itu kuliah di Canberra? Program itu kan 1 semester ya, 6 bulan. Cuma program kita itu udah beres di 4,5 bulan kalau nggak salah. 4,5 bulan ya. Oke, jadi lebih cepat dari sebelumnya ya. Lebih cepat. Dari masalah pendidikan nih, dari 4 mata kuliah yang diambil di ANU itu kan berbeda-beda ya. Tadi sempat kita ngobrol offline, ada dari gender, terus dari first people, terus dari apa lagi tadi? Global Citizen. Satu lagi Australia's Environmental. Udah 4. Udah 4. Oke. Itu kan 4 topik yang berbeda. Kiranya dari segi pembelajaran between Australian method of teaching compared to Indonesian method of teaching, itu apa yang sangat berbeda? Sebenarnya kalau di Indonesia generally semuanya sama ya, kayak lebih banyak lecture. Kalau di Australia itu di luar STEM ya, itu pasti lebih banyaknya discussion. Jadi kayak kita lebih kayak open discussion gitu kalau misalnya kelas. Sedangkan kalau di Indonesia ya dosen ngajar, terus kayak kita nanya, terus kayak yaudah gitu. Sedangkan kalau di Australia itu biasanya satu mata kuliah, satu course itu ada 2-3 kelas tergantung. Kalau STEM itu ada 3 biasanya. Ada lab, ada lecture, sama ada yaitu yang discussion itu, yang grouping. Sedangkan kalau yang social course itu ya ada 2 lecture sama group discussion gitu. Jadi mungkin bedanya di situ lebih ke kayak dosen want to know what we think about the course and about the subject. Oke. Aku sering banyak dapat pertanyaan dari prospective student sama parents ya. Karena kan kuliah di ANU itu top university, mereka takut apakah mereka bisa menyelesaikan kuliah mereka atau tidak, karena kan ekspektasi mereka top university itu harus prepare banyak, harus belajar banyak. Kalau menurut Enca itu gimana? Apakah harus tiap hari belajar terus? Apakah harus ke library tiap hari atau kayak gimana? I think it depends on the subject yang kita ambil. Generally emang lebih susah buat dapat a good grade. Tapi karena apa ya? Education systemnya juga beda, malah lebih susah buat lulus di Indonesia deh kayaknya daripada lulus kayak gitu ya. Karena kalau di Indonesia tuh kayak gitu ya udah kayak gitu ngikutin sistemnya. Sedangkan kalau di Australia itu lebih open. Cuma kita emang harus ngikutin standarnya di sana. Apalagi kalau misalnya kayak aku kan anak STEM, terus kayak di sana banyak ngambil social sciences, itu lumayan tricky karena starting point-nya tuh nggak sama gitu. Jadi emang harus nyamain yaitu foundation-nya dulu. Terutama terutama course yang memang nggak banyak diambil sama international student. Kayak first people itu Aboriginal. Apparently itu lebih banyak diambil sama local student yang memang mereka itu udah dari kecil lah ya belajar tentang suku Aborigin. Sedangkan kita kan kalau belajar Majapahit lah gitu-gitu kan. Sedangkan nyampe sana tiba-tiba ternyata yang dibahas itu bukan first people in general atau basicnya, tapi ternyata udah dalam sampai ke law-nya dan segala macam. Dan itu aku harus benar-benar nyesuaiin buat at least ngerti apa yang dosen jelasin di lecture gitu kan. Karena kalau tugas kan bisa maksudnya I have more time buat kayak do the task and whatever gitu. Jadi lumayan hektik sih waktu aku pertama nyampe karena aku benar-benar ngejar ketertinggalan aku sampai kayak spend a lot of time in library. Jadi ya kayak gitu sih. Jadi emang mungkin tantangannya di situ harus lebih menyamakan sama starting point international student yang lain atau local student. Jadi ada adjustment-nya ya dari saat dari Jakarta, dari Indonesia ke ini ada adjustment-nya. Dari segi assessment, ada tips atau triks gak supaya gimana caranya supaya bisa menyelesaikan kuliah dengan benar dengan nilai yang cukup dan biasanya ada beberapa subjek itu yang tidak ada
tes atau exam. Kalau dari menurut pendapat Enca itu gimana tuh? Apakah semua mata kuliah ada examnya? Apakah ada asesmen tertentu yang harus dipenuhi? Apa kira-kira tipsnya? Kalau dari aku pribadi, waktu awal semester itu kan kita bisa lihat ya, tiap assessment itu dia punya bobot nilai berapa persen. Nah itu aku aku benar-benar take note sama keep in mind. Kalau di course ini yang gede nilainya apa, bagian mana, yang ini bagiannya apa. Jadi aku dari awal udah tahu fokus aku ke yang mana. Bukan berarti aku nggak take my essay seriously, tapi aku lebih put effort ke assessment yang memang bobot nilainya itu tinggi, kayak misalnya 50%, 60%, karena kan aku bergantung banget ke situ. Dan ya again karena aku kan switch major jatuhnya kalau di ANU, jadi buat course-course yang aku ambil itu yang assessmentnya tinggi, itu aku kayak curi-curi start dari awal. Jadi kayak misalnya aku udah tahu nih essay yang ini bobotnya misalnya 45%. Nah itu aku dari awal udah mikirin kira-kira aku mau bahas apa ya di situ. Terus aku kayak bikin in general aku bakal poin-poinnya ngomongin apa aja gitu. Jadi dari awal emang harus tahu jumlah persenan assessment masing-masing course. Dan bagusnya kalau dia ini itu memang ya dari week pertama dari week pertama itu dikasih outline berapa persentase assessment yang kita harus selesai plus examnya plus dari segi teman-teman dari perkuliahan, berapa kira-kira orang-orang internasionalnya pertama, yang kedua apakah mereka suportif, apakah mereka suka berkolaborasi juga, apakah ada negatif feedback experience that you've had when you were at ANU apa tidak? Kalau misalnya buat international studentnya sendiri justru kayaknya mereka yang paling open deh dibanding dengan local student. Dan kebetulan course yang diambil sama anak-anak ISMA itu emang kebanyakan di offernya itu buat program yang exchange sama international student gitu. Jadi di antara course yang tadi aku ambil itu benar-benar cuma yang Aboriginal itu aja yang emang lebih banyak local studentnya. Karena kan ya international student kayak sebenarnya agak aneh juga sih kalau misalnya mereka ngambil peminatannya itu di Aboriginal Studies gitu. Cuma ya menurut aku kalau dengan international studentnya oke sih, maksudnya mereka mungkin karena niche-nya sama ya, background-nya sama. Apalagi kalau mereka went to international school dari kecil mungkin akan lebih nyambung gitu sama kita. Gitu sih. Oke. Tantangan terbesar Enca itu di saat kuliah di ANU itu apa tuh? Tantangan itu sih mungkin ya subjek, karena harus nyamain starting point-nya gitu. Jadi aku benar-benar harus berusaha buat foundation itu disamain sama mahasiswa yang lain juga. Dan aku tuh kemarin sempat ke-trigger juga sama international student, khususnya yang anak-anak dari Chinese, dari China mainland itu, karena mereka benar-benar hardworking banget. Kayak aku kira yang bakal banyak diem di perpustakaan belajar sampai malam atau bahkan sampai nginep itu ya ada local studentnya juga gitu. Ternyata nggak ada, bener-bener semuanya itu Chinese student. Dan itu bener-bener kayak nge-pressure aku, kayaknya aku juga harus belajar kayak gini deh gitu buat bisa ngejar ketertinggalan aku. Jadi kayak gitu. Jadi agak terasa termotivasi dan terinspirasi mungkin ya. Jadi standarnya naik standar belajar gitu. Kalau di Indonesia kayak ya udah gitu. Oke. Tadi ngomongin masalah sering belajar ya di library dan semacam. Kira-kira dari segi fasilitas apa yang kira-kira Enca itu paling suka di ANU? Jadi masih relate sama library itu tadi ya, karena kan aku sempat main-main juga ke kampus lain, ketemu teman aku yang sama-sama exchange juga. Apparently nggak semua kampus di Australia itu mereka punya akses 24 hour buat ke library-nya. Jadi menurut aku dari awal kayaknya ya ini memang prepare mahasiswanya buat work hard gitu ya, buat kayak jadi ambis gitu ya di kuliahnya segala macam. Karena mereka bahkan ada 2 library gitu yang open 24 jam gitu ya, yang buat science-nya itu Hancock, sama satu lagi apa ya namanya? Chifley? Iya, Chifley gitu. Sedangkan kalau di kampus lain ternyata library-nya itu malam juga udah tutup gitu. Jadi emang nggak semua di provide 24 jam. Jadi I think it's a good thing sih dari ANU bisa provide kayak gitu. Dari segi akademik kan kita banyak tuh akademik yang expertise-nya di bidang tersebut.
ada pengalaman yang tidak mengesankan di akademik kita, misalnya mungkin gurunya kurang suportif atau gurunya kurang komunikasinya, atau nggak di saat mereka menilai essay atau tugas kita kurang bagus, feedbacknya, ada nggak hal-hal seperti itu? Jujur mungkin ini salah satu yang yang kontras justru sama pendidikan di Indonesia gitu. Kayak the lecturer itu benar-benar passionate about their job. Jadi kayak mereka ngajarnya ya passionate, terus kayak mereka itu open to discussion sebelum atau sesudah kelas. Jadi siapapun yang mau nanya, siapapun yang mau diskusi gitu ya tentang materi yang related buat dijelasin pada hari itu atau mungkin lecture sebelumnya, itu mereka open. Mereka open buat face to face discussion, terus nanti dibahas lagi di kelas kayak gitu. Jadi iya enak sih menurut aku dosennya. Dan bahkan ketika misalnya kita nggak terima nih, tadi kan ngomongin soal assessment ya, misalnya kita nggak terima kenapa nilai kita segini nih, kita tuh bisa minta feedback secara langsung, penjelasan ke dosennya gitu ya, di email atau whatever. Itu dia akan bisa menjelaskan kenapa kamu bisa dapat nilai segini kayak gitu. Jadi mungkin lebih transparan aja sih dosen-dosennya. I think that's really good to hear. Oke, sekarang kita ke topik masalah akomodasi. Waktu Unca tinggal di Canberra, itu tinggal di mana? Apakah di on campus atau di off campus? Aku tinggalnya di off campus karena kebetulan kalau on campus itu kita harus 6 bulan bayar, sedangkan kita kan tadi 4,5 bulan doang gitu ya. Jadi kayaknya agak sayang ya kalau misalnya kita spend 1,5 bulannya itu kita nggak ditempatin gitu. Jadi kita tinggalnya kemarin kebetulan di UC campus karena kita bisa check in dan check outnya itu kapan aja sih. Jadi ya off campus tapi nggak terlalu jauh, kayak 7 kilo, 7 kilo. Ada kendala gak di saat secure accommodation dari Indonesia di Canberra? Kebetulan kita emang ngelihat dari alumni tahun kemarin, karena alumni tahun kemarin itu mereka juga di UC, tapi aku lupa deh gedungnya sama apa enggak. Cuma waktu itu kita dari awal emang ngelis beberapa akomodasi yang kemungkinan bakalan kita tempatin, yang jelas yang bisa yaitu check in dan check out kapanpun kita mau gitu. Dan pada akhirnya kita milih UC lagi karena mereka juga mau ngedenger feedback, bukan keinginan kita. Jadi aku dari awal request kita pengennya di satu gedung yang sama. Dan ternyata pas nyampe sana beneran kita satu gedung yang sama, dan sampai akhir itu nggak ada siapapun siapapun yang nambah ke gedung itu. Jadi benar-benar itu seharusnya ada beberapa orang, tapi kita cuma bersembilan di situ. Dari segi kehidupan di Canberra ya, tadi kan tinggalnya off campus dan harus transportasi dari akomodasi Inca ke ini ya sekitar 7 menit ya kira-kira ya. 15 menit, sorry. Jadi sekitar 15 menit. Itu kesehariannya di saat Inca harus beli bahan makanan atau nggak beli buat makan siang ke restoran, itu gampang apa susah? Gampang-gampang aja sih, karena sebenarnya kalau starting pointnya di UC di akomodasi tadi agak jauh sih buat ke Westfieldnya gitu buat kayak belanja, karena busnya seingat aku nggak ada yang direct gitu. Jadi kita harus jalan. Kalau jalan kan lumayan lama gitu. Itu PR-nya waktu lagi winter sih karena dingin. Cuma kalau kita belanjanya itu kayak misalnya pulang dari kampus, kita misalnya belanja di dekat kampus terus dibawa balik ke dorm, itu lebih gampang sih, lebih convenient somehow. Masalah komunitas Indonesia di Canberra, apakah di saat Inca kuliah di Australia itu suka bergaul atau bergabung dengan komunitas Indonesia, melakukan beberapa kegiatan ya, kira-kira apa aja dan kesannya kayak gimana? Aku sempat beberapa kali ikut acara PPI sih, cuma mungkin emang nggak yang nggak yang aktif banget gitu. Aku lebih banyak ngikut-ngikut temen aja sih. Kalau misalnya teman-teman pada ikut, aku juga ikut kayak gitu. Dari segi internship atau volunteer ya, ada punya pengalaman volunteer di saat kuliah? Ya, kalau aku pernahnya volunteer sih, karena kan kebetulan kalau dari program ISMA kita nggak boleh kerja atau internship ya. Jadi aku sempat volunteer di Canberra Hospital Foundation. Itu kita tugasnya sebenarnya simpel sih, itu kayak mungkin bahasanya jadi kayak barbecue lady. Jadi kita kita kayak masak. Kita masak-masak. Kita masak-masak buat pengunjung yang emang kebetulan lagi
dirawat atau lagi ya visit aja gitu ke rumah sakit. Dan harganya itu bisa dibilang murah lah ya karena itu di hospital gitu. Dan ya kebanyakan teman-teman volunteer yang lain itu again oldies. I feel like they're older than my grandma bahkan. Tapi it was really lovely karena kita bisa mencoba berbaur mungkin with the OG local gitu ya, dan orang tua di sana. And it was fun, bisa ketemu banyak. Aduh, it sounds wrong, tapi di sana banyak anak kecil yang kayak patah tulang gitu. Oh really? Ya, di rumah sakit. Hospital kita kayak, kita cheer them up tuh. Ketemu gitu-gitu. Biasanya pasiennya anak-anak kecil. Kebanyakan anak-anak kecil. Kayaknya tiap hari ada aja deh yang kayak patah tulang gitu. Wow. Sering banget anak kecil. Tapi bagus lah biasanya kalau misalnya buat volunteer situ ya, biasanya volunteer tersebut itu yang memberikan nasihat atau inspirasi bagi anak-anak tersebut ya, supaya mereka tetap ceria, bahagia setiap harinya daripada mereka mengeluh sakit-sakit gitu ya. Haranca kan sudah selesai kuliah S1 ya. Ada gak rencana untuk kuliah di ANU lagi di saat S2 atau even Australia? Kira-kira nasihat apa kalau misalnya yang ada ya? Kira-kira nasihat apa yang bisa diberikan ke audiensi kita? Kalau buat kuliah di ANU-nya lagi sih kayaknya enggak ya. Karena menurut aku experience buat 1 semester itu menurut aku udah cukup baik gitu menurut aku. Dan emang major yang aku pengen itu kebetulan gak ada di ANU gitu. Jadi tapi kalau untuk kuliah lanjut di Australia lagi pengen sih, tapi spesifiknya pengennya di Melbourne gitu. Karena di beberapa kampus di Melbourne emang kebetulan provide jurusan yang aku mau. Kebetulan aku pengen ngambil early childhood education, either graduate diploma atau masternya, antara dua itu. Ini sih itu. Oke. Sekarang kita ke permainan sedikit ya. Aku kasih Nca itu 30 detik untuk menjawab pertanyaan. Jadi apapun yang keluar dari kepala Nca, silahkan sebutkan ya. Oke, pertanyaannya fish and chips atau ayam geprek? Fish and chips. Kenapa itu? Karena aku nggak suka ayam geprek. Kalau nggak suka ayam geprek, Sebenarnya I'm not a fan of fish and chips juga sih. Tapi kalau if I have to choose, kayaknya mending fish and chips. Good. Oke, pertanyaan kedua, Jakarta, Bandung atau Canberra? Canberra. Kenapa itu? Karena nggak ada polusi. Unlike Jakarta, kalau Jakarta kan polusi banget ya. Udah banyak orang. Sekarang Bandung juga udah macet, udah banyak orang ini ya. Canberra for now. Oke, pilih kanguru atau koala? Koala. Kenapa koala? Karena belum pernah lihat koala di Canberra. Kalau kanguru tapi udah pernah lihat ya? Kanguru kebetulan kalau di belakang dorm kita itu banyak kanguru. Jadi kita biasanya kalau misalnya pagi-pagi atau malam gitu suka ngeliat kanguru liar gitu sih. Kanguru liar. Iya. Pilih dingin atau pilih panas di saat cuaca ya? Dingin. Jadi suka di Canberra dong kalau misalnya di saat dingin? Iya, karena aku tinggalnya juga di Bandung. Kebetulan. Oke. Satu hal yang selalu ada di tas kamu di saat kamu di Canberra, benda apa itu? iPad? Iya, karena aku suka baca materi lecture kalau misalnya nggak keburu. Jadi gimana? Iya, jadi aku nyicil. Kadang kalau misalnya mau ujian aku baca di bus gitu sebelum ujian. Satu hal yang paling lo kangenin di Canberra itu apa saat ini? The oldies. Ya, orang tuanya di sana baik sih. Tapi ada mix, ada orang-orang normal juga kan, nggak cuman oldies doang kan di sana kan. Tapi orang-orang normal kan banyak. The oldies are lovely. The oldies are more lovely. More lovely. They're really lovely. Tapi jujur aja dengan orang-orang oldies itu kita bisa punya pengalaman lebih ya, karena mereka lebih sharing dengan masalah kehidupan mereka. Mereka suka banget cerita-cerita gitu sih, like out of nowhere. Karena itu partner aku volunteer juga kan. Dia originally from England, terus kayak baru pindah ke Canberra tuh kayaknya mungkin 10 tahunan gitu. Jadi she has a lot of story to tell gitu. Terus kayak suka randomly ngasih nasihat-nasihat gitu. It was cute. Pertanyaan terakhir ya, Cak. Dari kamu kuliah di ANU, ada gak kira-kira pengalaman yang sangat berharga yang kamu bisa share ke teman-teman?
Oke, aku overall nggak ngerasa regret sih buat milih Canberra dan ANU karena tadi aku sempat mention ya kalau ANU itu sebenarnya pilihan kedua, tapi aku nggak regret buat kesana karena apparently waktu aku exchange itu malah jadi turning point aku buat kayak focusing more on my dream dan juga turning point aku buat pengen jadi orang baik. Ya, I suppose soalnya di Canberra itu kebetulan orang-orangnya di sana baik-baik banget dari mulai yang masih muda sampai the old di situ, they really kind. Itu jadi kayak motivates me to be a good person in general. Jadi mungkin itu sih. Oh, that's very good. That's very good point. So keep learning and making sure that you are being motivating yourself as well and inspirations to all other people as well. Okay, thank you for watching teman-teman. I hope that you keep watching our series of podcasts from Another Level. Jangan lupa subscribe kita di beberapa social media channel seperti YouTube, Instagram, TikTok, dan juga Spotify. Thank you, and I will see you again next time. Welcome, Another Level.